kembali dengan saya Istimewa Septi. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang materi peluang. Materi ini merupakan materi lanjutan dari peluang kejadian tunggal. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kalian pernah nggak sih bingung memilih antara es teh atau es jeruk? Lalu tiba-tiba teman kalian juga ikutan memilih minuman. Dan kalian mulai bertanya-tanya, wah, kalau kita pilih bareng-bareng, berapa sih kemungkinan kita memilih minuman yang sama? Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu peluang kejadian majemuk. Materi ini bakal bikin kalian makin jago menghitung kemungkinan dari dua kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Oke, yuk kita mulai. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama nanti kita akan menentukan peluang kejadian majemuk, selanjutnya kita akan menentukan peluang kejadian saling lepas, dan yang terakhir kita nanti akan menentukan peluang kejadian saling bebas. Oke, jadi apa sih sebenarnya peluang kejadian majemuk itu? Nah, sederhananya ini adalah peluang dari dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Nah, misalnya saat kamu melempar dua dadu sekaligus, kamu tidak hanya melihat satu hasil, tapi ada dua kejadian yang terjadi bersamaan. Nah, itulah kejadian majemuk. Bisa juga ketika kamu memilih dua bola dari dalam kotak satu demi satu tanpa dikembalikan. Nah, peluang kejadian majemuk ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Nah, masing-masing punya cara perhitungan yang berbeda tergantung apakah kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain atau tidak. Nah, yuk kita pelajari satu persatu agar kalian tidak bingung dan kalian makin jago untuk menghitung kemungkinan dari berbagai situasi. Nah, untuk peluang kejadian majemuk ini terdapat rumusnya. Nah, rumusnya sendiri adalah peluang kejadian A gabungan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A irisan dengan peluang kejadian B. Nah, perlu kalian ingat kalau misalkan ada tanda yang ke atas, melengkung ke atas itu adalah gabungan atau kata kuncinya itu atau. Nah, kalau melengkungnya ke bawah itu namanya irisan dan kata kuncinya itu adalah dan. Nah, agar lebih paham tentang peluang kejadian majemuk, mari kita lihat contoh soalnya. Dari 30 siswa yang mengikuti ujian, terdapat 18 siswa yang lulus matematika, 15 siswa lulus bahasa Indonesia, dan ada 12 siswa yang lulus keduanya. Jika dipilih satu siswa secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih lulus matematika atau bahasa Indonesia. Nah, langkah untuk mengerjakannya yang pertama kita harus menuliskan apa saja yang diketahui menurut dengan soal. Nah, kalau dari soal terdapat NS atau banyak kejadian itu ada 30 dan kemudian ada A itu adalah kejadian siswa lulus matematika, B itu kejadian siswa lulus bahasa Indonesia, dan ada A irisan B atau kejadian siswa lulus keduanya. Nah, untuk jumlah dari kejadian A itu ada 18, NB ada 15 dan NA irisan B ada 12. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan yang ditanya, yang dicari itu apa sih? Jadi yang dicari menurut dengan soalnya itu adalah peluang siswa yang terpilih lulus matematika atau bahasa Indonesia atau peluang dari kejadian A gabungan kejadian B. Nah, setelah kita menuliskan apa yang diketahui dan ditanya, kemudian kita akan mencari peluang dari kejadian A, yaitu 18 per 30 sama dengan 3/5, dan peluang kejadian B, 15 per 30 sama dengan 1/5. Dan juga kita akan mencari peluang dari kejadian A irisan kejadian B, yaitu 12 per 30 sama dengan 2/5. Nah, sudah mengetahui peluang kejadian A, peluang kejadian B, dan peluang kejadian A irisan B, kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang kejadian A irisan peluang kejadian B. Nah, itu ada 3/5 ditambah dengan 1/5 dikurangi dengan 2/5. Nah, hasilnya yaitu adalah 7/10. Jadi, kesimpulannya peluang kejadian siswa yang terpilih lulus matematika atau bahasa Indonesia adalah 7/10.
Oke, kita sudah mempelajari tentang peluang kejadian majemuk. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peluang kejadian saling lepas. Apa sih peluang kejadian saling lepas itu? Nah, dikatakan saling lepas ketika terdapat dua kejadian yang mustahil untuk terjadi bersamaan. Nah, artinya apa? Artinya kalau satu kejadian terjadi, maka kejadian yang lain pasti tidak akan terjadi. Nah, pada kejadian saling lepas ini, himpunannya itu saling terpisah, jadi tidak ada irisannya. Nah, rumusnya masih sama dengan peluang kejadian majemuk, hanya saja tidak ada irisan antara kedua kejadian, sehingga nilai dari peluang kejadian A irisan peluang kejadian B itu sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, terdapat 10 kartu dalam kantong yang sudah diberi nomor 1-10, kemudian akan diambil satu kartu secara acak, dan kejadian A merupakan peluang terambilnya nomor prima ganjil, dan kejadian B merupakan peluang terambilnya kartu dengan nomor genap. Maka tentukan yang pertama, apakah kejadian A dan B merupakan peluang kejadian saling lepas, dan yang kedua, tentukan peluang kejadian A atau B. Nah, yang pertama, apakah kejadian A dan B merupakan peluang kejadian saling lepas? Langkah yang pertama, kita akan menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui menurut soalnya. Di situ ada semestanya atau kemungkinan semua kejadian itu ada kartu yang bernomor 1, 2, 3 sampai dengan 10, dan untuk jumlahnya atau NS-nya itu ada 10. Dan A itu adalah kejadian terambilnya nomor prima ganjil dengan himpunannya yaitu 3, 5, 7, dan untuk jumlahnya atau NA-nya itu ada 3, sehingga peluang dari kejadian A itu ada 3/10. Nah, untuk B yang itu merupakan kejadian terambilnya nomor genap dengan himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan untuk jumlahnya sendiri ada 5, dan peluangnya atau peluang dari kejadian B itu ada 5/10 atau sama dengan 1/2. Nah, jadi dapat disimpulkan, dilihat dari himpunannya pada kejadian A dan B itu tidak memiliki irisan. Berarti kejadian A dan B merupakan peluang kejadian saling lepas. Dari nomor 1 tadi kita sudah membuktikan bahwa kejadian A dan B itu merupakan peluang kejadian saling lepas. Maka untuk yang kedua itu tentukan peluang kejadian A atau B. Maka tadi kita sudah menentukan peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu peluang kejadian A ada 3/10, peluang kejadian B ada 1/2, dan peluang kejadian A irisan B, karena tadi di materi kita sudah menentukan bahwa peluang kejadian saling lepas ini irisannya itu bernilai 0. Jadi peluang kejadian A irisan B-nya itu adalah 0. Nah, untuk peluang kejadian A gabungan B pada saling lepas ini berarti 8/10 atau sama dengan 4/5. Jadi dapat disimpulkan lagi bahwa peluang kejadian A atau B adalah 4/5. Selanjutnya adalah peluang kejadian saling bebas. Nah, dikatakan peluang kejadian saling bebas jika terdapat dua kejadian A dan B yang terjadi secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Nah, artinya apa? Nah, terjadinya kejadian pertama tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian kedua. Nah, untuk rumusnya sendiri ada peluang kejadian A irisan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A kali dengan peluang kejadian B. Contoh dari peluang kejadian saling bebas yaitu pada keranjang pertama terdapat 5 kelereng biru dan 8 kelereng merah. Nah, pada keranjang kedua terdapat 7 kelereng biru dan 12 kelereng merah. Nah, tentukan berapa peluang terambilnya kelereng biru pada keranjang pertama dan kelereng biru pada keranjang kedua. Nah, seperti yang sebelumnya, kita akan menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui menurut dengan soalnya. Kalau dalam soal ini S1 atau kita sebut dengan keranjang 1, nah jumlah kelereng yang ada di dalamnya itu ada 13, dan untuk S2 itu ada keranjang 2 dengan jumlah 19, dan A itu merupakan kejadian terambilnya kelereng biru pada keranjang ke-1 dengan jumlahnya itu ada 5, dan untuk yang B itu merupakan kejadian terambilnya kelereng biru pada keranjang kedua dengan jumlah atau NB-nya itu ada 7. Dan kemudian yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kelereng biru pada keranjang pertama dan kelereng biru pada keranjang
yang kedua, atau bisa disebut dengan peluang kejadian A irisan dengan peluang kejadian B. Nah, selanjutnya kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari peluang kejadian A, yaitu ada 5/13, dan juga peluang kejadian B, yaitu 7/19. Nah, setelah kita mengetahui peluang kejadian A dan peluang kejadian B, maka kita akan memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu peluang kejadian A irisan dengan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A kali dengan peluang kejadian B. Maka bisa dimasukkan nilainya yaitu 5/13 kali dengan 7/19, dan hasilnya ada 35/247. Jadi kesimpulannya, peluang terambilnya kelereng biru pada keranjang pertama dan kelereng biru pada keranjang 2 adalah 35/247. Nah, sebelum kita tutup, coba jawab pertanyaan ini. Kalau misalkan kamu melempar sebuah dadu dan sekaligus memilih satu kartu remi dari tumpukan, menurutmu berapa peluang muncul angka genap dan kartu berwarna merah? Bisa nggak kamu hitung? Nah, itulah serunya belajar peluang kejadian majemuk. Ada banyak kemungkinan yang bisa kita pelajari. Sekarang, coba kalian buat satu contoh kejadian majemuk versi kalian sendiri dan hitung peluangnya. Tulis di catatan kalian atau ceritakan ke teman kalian. Bisa juga jadikan tantangan buat mereka. Oke, terima kasih sudah belajar bareng hari ini, dan jangan lupa tetap semangat dan terus berlatih dan siap-siap buat materi seru selanjutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.